Hai Kes. Himtri Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Haman Himtri episode 1 bersama gue Greg dan partner gue. Halo semua, nama gue Tara. Nah, sebelum mulai, gue mau kasih tahu dulu nih, buat para penonton Himtri Podcast kali ini, kita nih punya panggilan, namanya Tigres. Tapi ngomong-ngomong Tigres itu apa sih, Tar? Nah, karena Himtri punya ikon yang biasa kita lihat nih kan, macan, dan kita sekarang pakai bahasa Spanyol Tigres yang artinya macan. Wih, keren banget pakai bahasa Spanyol. Macan lagi, identik banget sama Himtri, ya kan? Tapi mungkin sebelumnya gue pengen sapa dulu kali para Tigres. Halo para Tigres, gimana nih kabar kalian nih? Pasti baik dong, tapi kalian bisa jawab loh di kolom komentar. Amin, pastinya dong ya, semoga kita semua dan para Tigres sehat-sehat terus. Dan gue juga mau ngingetin nih, jangan sampai lupa nerapin 5M-nya, karena kita semua masih di masa pandemi. Bener banget, Tar. Tapi ngomong-ngomong 5M nih, pasti ada yang nggak tahu singkatan dari 5M. Jadi gue kasih tau nih, 5M itu terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bener banget, jangan sampai lupa diterapin ya para Tigres dan kita semua. Nah, Kak Greg, podcast kali ini kita mau bahas apa sih, Kak? Oke, karena pada belum tahu, mungkin pasti udah tahu karena di judul udah ada juga, pastinya dong dikasih tahu. Jadi kita kali ini akan ngomongin kesan dan pesan kuliah online dan offline. Wah, pasti seru banget dong ya. Ya udah, tanpa berlama-lama, mending kita langsung panggil aja pembicara kita hari ini. Silakan Kak Kevin dari angkatan 2019 dan Habel dari angkatan 2020. Halo Kevin, halo Abel. Mukanya ceria-ceria. Halo Tara, halo Bang Greg. Halo semua. Halo Bang Kevin. Kayaknya jam segini kalian ceria-ceria banget ya. Abis pada ngapain nih? Dari Kevin mungkin mau sharing-sharing atau gimana? Abis mandi sih, makanya ceria banget muka. Abis Seger mandi. ya? Ya, Seger ya. Baru 1 hari mandi sekali kan, Mi? Iya, sehari sekali lah cukup. Sehari sekali cukup. Emang dasar agak bau ya. Oke, dari Kevin jadi abis mandi. Kalau Abel gimana Abel? Abis ngapain atau mau sharing dikit atau apa? Tadi sore sih cuma olahraga, habis terus mandi sih, makan. Udah sih itu doang. Sehat banget nih ya. Terus gimana nih untuk Kak Kevin dan Habel, UTS-nya apa nih Kak ya? Dan Habel, boleh Habel dulu gimana nih UTS-nya? UTS lancar. Cuman beberapa agak ada kendala karena emang soalnya ada yang sulit sih. Paling itu aja. Oke, kalau Kak Kevin gimana Kak UTS-nya? Wah, lancar banget sih kalau tes. Parah. Lancarnya ada pengen dikasih tahu lancar kenapa atau lancar apa gitu? Ya, lancar lah. Lancar menangisnya, lancar. Bagus. Bagus ngelesnya. Nah, kini nih mulai ngomongin UTS, mulai ngomongin kuliah nih. Kalau boleh tahu nih, mau nanya nih Kak dan Habel juga, alasan masuk BINUS nih kenapa sih? Apa dari awal emang plannya mau masuk BINUS, selalu jadi pilihan pertama, atau ini sudah backup plan? Boleh diceritain deh, mulai dari Kak Kevin, boleh Kak? Iya, kalau gue sih pilihan pertamanya sebenarnya bukan BINUS ya. Jadi gue sebenarnya pertamanya pengen ke salah satu universitas di Yogyakarta. Cuman kayaknya otak gue gak nyampe di situ ya. Ya akhirnya gue masuk BINUS sih. Oke, berarti udah juga PTN berapa kali tuh Kak? Dari UTBK kah? Apa Dari yang mandiri UTBK, juga? ujian mandiri itu ditolak semua sih. Oh, jadi pilihannya cuma si Jogja ini aja nih Kak? Iya, itu dong. Oke. Kalau bisa Habel gimana nih plan kuliahnya dulu? Dulu sebelum milih BINUS, dulu juga sempat mikir mau masuk PTN juga. Tapi ya Tuhan berkehendak lain lah, jadi kemasukan. Terus juga dulu sempat mau coba-coba kayak beasiswa jalur non-akademik, tapi juga nggak dapet, ya berujung jadi di BINUS. Oke, tapi emang kayak sebagian besar mungkin alasannya kayak gitu ya, udah nyoba PTN tapi mungkin emang rezekinya di BINUS. Kayak gue juga gitu. Kalau Kak Greg juga dulu gitu kan nih Kak? Oke, mungkin gue sharing sedikit. Jadi dulu itu gue sempat keterima di PTN lah. Kecil gak sih? Kecil ya. Jadi gue keterima perguruan tinggi negeri di salah satu kota di Indonesia, yaitu di Bali. Kalian udah tahu apa? Ya kan? Jadi udah keterima, tapi karena mungkin tidak dibolehin sama orang tua, jadi kita masuk PTN juga. Perguruan tinggi BINUS, maksudnya bukan dari BINUS. Ya, seperti itu kalau dari gua.
Tapi ngomong-ngomong kalian udah masuk BINUS ya nih Pin, Bel. Ada nggak sih kesan dan pesan selama kuliah online dan offline? Kan kalau Kevin kan udah ngerasain kuliah offline sama udah ngerasain kuliah online. Coba Pin sharing ke kita atau ke para Tigris nih, kalian pengen tahu gimana sih kesan dan pesan selama kuliah online dan offline, Pin? Pas kuliah offline tuh kayaknya rasanya tuh bahagia gitu, hidup tuh menyenangkan gitu. Tapi pas giliran kuliah online tuh hidup tertekan sih, kerjanya pusing terus. Kenapa pusing emang, Ben? Tertekannya gimana, Ben? Tugasnya banyak banget sih, parah. Parah ya, Parah. Emang offline nggak ada tugas, Ben? Offline ada tugas, tapi kan ngerjainnya bareng. Terus bisa nanya lagi yang tadi ajarin, jadi enak lah. Tapi ada nggak sih enak-enak? Ada enaknya nggak sih kuliah online itu? Kuliah online tuh ada enaknya itu dinilai sih. Jadi walaupun ngerjain tugas tuh nangis-nangis, tapi pas nilai tuh bahagia gitu. Jadi bahagianya beda ya. Kalau offline, Bahagia beda. Kalau offline itu bahagianya karena kita bisa ngerjain bareng, bahagia bareng, kita bisa bercanda-canda karena ketemu teman. Kalau online itu bahagia pas ngeliat hasil kan. Iya. Mungkin dosennya agak baik karena males itu kan ngeliat tugas mulu, jadi udahlah 90 aja kan, 90 aja. Jadi gue tiba-tiba ada cepet 3 biji kan gue bingung juga. Buset nih cepet 3 biji dari mana? Lu ada nggak sih, Din? Cepet gue cuman sekali sih dapet. Oh cepet sekali. Tiga-tiganya tapi? Apa satu doang? Itu tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Iya. Kayaknya dosennya sama nggak sih? Kayaknya Iya. dosennya sama nggak sih? Aduh, asik banget. Yang tahu pasti ya tahu lah. Oke, kalau Kevin kan udah mencoba kuliah online sama kuliah offline. Kalau Habel kan baru mencoba kuliah online, Bel. Gimana? Coba, ada nggak sih kesan-pesan selama kuliah online ini? Mungkin karena baru ngerasain kuliah online, paling nyeritainnya dari sisi online aja. Gimana ya? Dibilang enak sih enak, tapi dibilang enggak juga enggak. Jadi nggak enaknya tuh ya udah pasti nggak pernah ketemu teman seangkatan kan, jarang. Itu pun kalau ketemu juga cuma beberapa, nggak bisa semua. Nah kalau misalnya enaknya dari kuliah online tuh ya itu sih kayak tugas-tugas tuh datarannya panjang, terus bisa ngerjain juga. Ya beda tekanannya sama kuliah offline sih. Kalau yang gue rasa itu. Cuma dengar dari kating-kating juga kadang ada dosen yang kalau kuliah online tuh baik, sebenarnya kuliah offline tuh kurang enak gitu. Ada juga yang sebaliknya kayak gitu sih. Emang ada yang kayak gitu, yang dipikirkan pas selanjutnya itu nilainya akan jeblok, tiba-tiba twing. Yang tadinya dipikirkan kalau offline itu nilainya twing, malah ya tau lah siapa kan Pin ya, tahu kan? Yang kita menurunkan nilai itu yang ya si itulah. Tapi kan kalau di ujian kan juga berbeda ya feels ujiannya kan sama offline sama online kan beda. Kalau lu gimana, Pin? Kan lu udah nyobain online sama offline gimana? Sama feels ujian. Kalau sama ujian sih lebih kerasa vibes belajarnya itu pas kuliah offline sih. Kayak gue bener-bener nyiapin. Kalau pas kuliah online tuh mepet-mepet baru belajar gitu. Itu juga ya adalah nanya temen. Itu emang belajar, Pin, kalau online? Ya belajar nyalin aja sih. Oh ya, Waduh. itu bukan belajar, Pin. Itu namanya nunggu jawaban baru disalin, beda. Kalau offline emang kayak gitu. Jadi malam kita belajar bareng, kayak Kevin ke kosan siapa, gue ke kosan siapa, kita ngerjain bareng atau belajar bareng biar ngerti kan. Soalnya kan kalau offline ada sih yang kalau gue juga belum ngerasain ada yang boleh kayak buka HP gitu-gitu, katanya ada yang bisa buka HP dan gitu-gitu. Ada juga yang gue sempat ngerasain yang bisa buka catatan, tapi soalnya ya udah ya kan, tahu kalau misalnya buka catatan ya udah gitu soalnya. Terus kalau misalnya yang emang tersiksa tuh, yang ketersiksa udah nggak open book, nggak open HP ya kan, kudu belajar nginget. Kevin pun otak agak panas ya kan. Oke, kalau itu kan yang gue udah rasain karena udah offline online, Kevin juga udah rasain offline online. Mungkin dari Tara atau Habel kan yang baru ngerasain online nih, gimana feels sama? Boleh deh. Nah, kalau gue sendiri sih Kak, ya penasaran banget sih ya offline tuh kayak apa, dari cita-cita kating, cita kakak semuanya kalau misalnya belajar ngumpul bareng segala macam ya pengen banget. Cuman kan kalau misalnya online ya gue paling zoom aja, nanya, saya belajar bareng juga ya gitu, mepet-mepet juga, minta paling itu sih Kak yang ikut mentoring itu bantu banget sih, karena soalnya pasti mirip-mirip dari situ. Kalau Habel gimana nih Habel?
Kalau dari gue, bener sih tadi kayak kata Bang Kevin kan, katanya tuh vibes belajarnya tuh beda banget lah dari online ke offline. Kalau offline tuh kita emang harus nyiapin dari malam, terus juga mungkin dari beberapa minggu kemudian ada yang kayak gitu kan. Terus juga apa ya, kan kita kepaksa juga sih sebenarnya harus belajar sendiri, karena tahu sendiri kalau di BINUS tuh sekali nyontek kan bisa DO gitu. Nah, kalau dari buat ujiannya jelas lebih enak sih, kayak deadline-nya lebih panjang gitu aja. Benar sih. Nah, kan ada ini nih, plus minusnya nih ya dari offline online. Nah, menurut Habel sama Kak Kevin nih, tips and trick belajar supaya di masa pandemi ini tetap bisa lancar tuh mesti gimana sih? Ini boleh dari Habel dulu deh, tips and trick buat belajar di online. Kalau belajar di kondisi online ini tetap ya konsisten sih menurut gue sih itu. Jadi kayak misalnya ada mata kuliah yang benar-benar susah dan butuh latihan dan repetisi gitu. Perlu sih kayak misalnya kan di BINUS kayak udah sediain kayak rekaman video yang habis kelas gitu, kita bisa nonton lagi. Terus juga mungkin kalau nyatet sih gue sendiri nggak pernah nyatet juga, jarang nyatet. Tapi mungkin dapat dari teman gitu catatan. Nah itu juga penting sih paling. Koneksi penting sih kalau di kuliah online. Kalau Kak Kevin gimana nih Kak tips and triknya? Kalau dari gue sih tipsnya, kalau pas dosen nerangin tuh nggak usah nyatet, jadi dengerin aja. Nah begitu selesai dari nerangin dosen, baru kita ngerangkum dari materi yang ada di Bima itu. Baru baca-baca ulang, diulang-ulang sendiri. Itu sih. Berarti emang modalnya tuh belajar sendiri sama gunain fasilitas yang dikasih BINUS ya. Nah, kalau untuk jam tidur sendiri gimana nih Kak? Apa pernah nyobain mungkin masang kelas terus tidur atau gimana nih? Pernah nggak sih kayak gitu Kak? Oh, itu mah pernah lah, sering malah kalau di kelas pagi ya. Itu soalnya gimana ya, gravitasi di tempat tidur tuh berat banget gitu rasanya. Kayaknya pengen tidur aja gitu kerjaan, jadi cuma login doang sih, jadi gimana? Nah, Habel juga Habel? Jujur pernah, tapi gitu gara-gara capek banget, malam begadang kan. Terus besoknya kelas pagi, aduh kayak capek banget, berat. Terus kita cuma login, udah tidur deh habis itu. Oh jadi cuma sekali tuh berarti nggak pernah? Jarang? Biasanya nontonin, dengerin? Nggak nonton setiap saat juga sih, kadang ya buka HP gitu kan, ngecek-ngecek gitu. Oke. Kalau itu kan online ya. Kalau Kevin kan udah ngerasain offline nih ya Ben. Iya. Offline gimana Ben? Apa pernah juga pas masuk kelas black gitu kan? Ya gimana? Enggak. Gue kalau offline itu gue semangat banget belajar. Dulu gue selalu di depan kalau offline. Gue cuma ngomong perhatikan dulu gitu. Mungkin para Tigris yang mengenal Kevin, yang mungkin temannya Kevin, kalian bisa komen nih, apakah yang diomongin Kevin itu benar, hoax, atau fakta nih ya? Kalian bisa komen di kolom komentar. Tapi kan kalian juga ngomong-ngomong itu kan, kalian juga udah masuk Himtri kan? Kalian bagian dari Himtri kan, Kevin, Habel, ya? Iya kan? Di Himtri kan ada event-event kan? Ada event-event Himtri. Nah, kalau Kevin kan udah pernah menjalankan event Himtri offline dan online. Gimana Pin? Kalau yang offline lu yang lu suka apa? Kalau online yang menarik menurut lu itu apa? Kalau yang offline tuh menurut gue yang menarik pas event IFES itu menarik banget. Gue kayak dapat banget materi yang disampaikan pembicaranya, terus dia kayak mendapatkan wawasan baru lah. Kalau untuk yang event offline ya. Kalau yang buat event online itu pas WFP sih, lebih rasanya WFP. WFP. Emang kenapa Bin lu memilih WFP Bin selama online? Soalnya kayak menurut gue event online yang bagus tuh WFP. Kayak virusnya dapat lah. Seru, terus bisa ngerasain perpisahan gitu. Oke. WFP itu kepanjangan dari apa Bin? Welcome Farewell Party. Welcoming Farewell Party. Jadi kita itu party bareng bersama cutting. Kalau online coba Pin, lu sharing Pin. Kalau online gimana, offline gimana Pin? Kalau keseruannya, kan lu udah ngerasain dong WFP offline sama online. Kalau online itu ya seru dari ininya, acaranya dari awal sampai akhir itu seru, kayak rundownnya tuh tertata rapi lah. Tapi kalau pas yang offline itu ya ada sedikit ngaret-ngaret, terus kayak gue kalau offline tuh gue kan ngerasa kebanyakan jogetnya sih. Kayak joget tuh nyanyi terus joget mulu tuh, jadinya kayak ini acaranya gimana sih rundownnya gitu. Nah, jadi merasanya nyanyi joget. Jadi mungkin pengen buat tambahin, kalau di IFES itu kemarin
kan kalau zamannya gue itu pembicaranya itu dari Moja Museum dan Telkom. Kalau yang online sekarang kemarin yang kita mengundang Jovial dan Andovi, dan yang itu dari apa, Vin? Astra ya, Vin? Kalau nggak salah. Iya, Astra. Kalau itu kan Kevin ya, yang ngerasain event offline dan online. Kalau lu gimana, Bel? Ada nggak? Apa sih yang lu rasain? Kan lu cuma ngikutin online nih. Selama online, apa event Intri yang menurut lu menarik? Buat event Intri sama sih, IFS paling seru. Apalagi dengan waktu itu ngundang Jovi dan Andovi, itu benar-benar seru banget sih, karena masuk banget lah ke anak-anak kuliahan milenial gitu istilahnya. Apalagi MC juga seru kan, wah jadi cocok banget dah itu sama pembicaranya. Terus juga kemarin yang baru aja kelar tuh LKMO juga itu seru, karena kan juga dilakuin selama 3 hari dan tuh kerasa walaupun nggak beda feelnya sama offline, tapi juga online juga nggak kalah seru sih. Emang yang lu rasain selama LKMO itu apa? Apa yang lu dapet? Yang pasti kan kalau LKMO itu kan melatih ini kan calon-calon Intri aktif. Nah di situ juga kita ada juga kayak tugas-tugas yang harus dikerjain. Kayak waktu itu dari kelompok gue kayak buat poker. Nah terus habis itu juga ada games-games juga yang seru. Di situ juga lebih ngedeketin dari calon-calon Intri aktif juga. Kayak misalnya yang dari belum kenal bisa kenal gitu. Oh, jadi di LKMO itu banyak sih yang dapat selain kayak gitu kan. Tapi kan offline sama online tuh adalah perbedaannya. Feels yang didapetin LKMO itu adalah. Tapi keseruan yang bisa didapat sama offline itu tidak bisa digambarkan lah. Tidak bisa digambarkan karena emang seru banget. Ada cerita-cerita lucunya. Kayak Kevin banyak cerita lucu, ya kan, Vin? Iya. Senyum-senyum aja loh. Senyum-senyum aja. Mau di-sharing atau biar penasaran aja nih? Apa gimana? Nggak usah. Gak usah ya? Biar penasaran aja ya, apa cerita lucunya? Banyak sih cerita-cerita lucu. Kayak, jangan dikasih tahu. Kalian pasti penasaran kan? Kalau gue kan, yang menurut gue paling menarik itu, mungkin kalau pandangan gue yang paling menarik itu kan TKH ya. Kenapa gue milih TKH? Soalnya dari TKH kan gue misalnya nggak kenal Kevin. Oh, Kevin orangnya gimana sih? Ternyata ada Kevin yang mukanya kayak ya kan, yang kayak gitu ganteng banget ya kan, rambutnya kece abis. Gue jadi bisa kenal satu angkatan gue lah di TKH. Jadi gue bisa kenal satu angkatan gue bisa deket, gue bisa main games bareng, nyelesain masalah bareng. Karena di TKH kan ada suatu games yang perlu kalian mikir bareng-bareng, kalian harus pecahkan. Terus kalau di TKH itu dulu gue kayak makan bareng, kayak di apa sih kalau namanya itu? Liwetan ya? Padangan. Jadi kayak makan bareng di bawah gitu. Bagi-bagi makanan. Jadi kalau itu juga gue rasain di kosan sih. Lesehan gitu Kak, panjang gitu. Iya, lesehan, bukan liwetan. Lesehan Kak. Kan kita alamin juga Bin di kosan Bin. Kan kita alamin. Itu yang makan bareng. Kalau yang nyopot. Oh iya. Lupa. Nyomot lebih cepat itu dapatnya lebih banyak. Iya. Jadi itu tergantung kecepatan tangan. Ngambilnya agak banyak tuh, tarik langsung. Kevin biasanya dapatnya yang paling dikit sih. Emang nggak hoki gitu. Iya emang. Kalau dari Tara gimana Tara? Iya, kalau menurut gue sih ya walaupun belum pernah ngerasain offline ya, tapi yang paling berkesan sih menurut gue TKH, karena benar-benar kan nggak kenal siapapun, belum pernah lihat mukanya, nggak tahu asal usulnya kayak gimana, orangnya kayak gimana, terus tiba-tiba disuruh bikin logo angkatan dan semuanya harus berpartisipasi. Terus kan jadi bingung nih gimana cara menyatukannya, terus banyak temen yang diem, tapi ada yang aktif juga. Jadi mengajak semua orang untuk berpendapat tuh rada waduh gitu kan. Nah, agak waduh ya. Tapi kamu online gitu. Pas aku online di under pressure gitu. Dalam waktu 2 menit logo angkatan jadi. Ngegambar itu jadi apa tuh? Untung yang gambar bagus. Ya kan, tapi lu gak ikut bikin Greg? Hah? Lu gak ikut bikin? Nggak, gue inget dulu tuh sama gue cuma merhatiin dari belakang, gak bisa masuk, kita kata enggak. Ya gimana ya? Kan itu satu angkatan kita rame banget tuh TKH tuh. Kita tuh cuma ini Greg, tepuk tangan kan. Ayo semangat. Ya kita pokoknya Bisa, bagian kan? nge-push aja,
nge-push Tim Hore. Tim Hore lah, Tim Hore. Yang bekerja yang di depan, yang lingkaran depan, lingkaran belakang, yang ngasih ide, lingkaran paling belakang itu tim Hore lah. Gini, Kayak apa penonton bayaran lah. Abis itu Ya. dikasih goceng kayak gitu biasanya. aduh, lalai kayak. Nah, kayak gitu ala ya banyak lah. Jadi kalau offline sama online adalah perbedaan. Tapi di event-event Himtri itu apa namanya? Semua event Himtri itu memiliki makna dan keseruan masing-masing. Bukan hanya WFP, TKH dan LKM saja. Jadi masih banyak event-event Himtri yang memiliki makna dan keseruan masing-masing. Jadi untuk para Tigris itu banyak loh event-event Himtri yang seru-seru yang dijalanin baik offline maupun online karena panitia-panitianya ngerancang udah baik-baik. Jadi kalian ikutin semua event lah dari awal sampai akhir ya gitu. Nah, karena berkesan juga nih ya, walaupun online, offline juga Himtri itu tetap bisa ngasih kesan buat para pesertanya. Nah, sekarang pengen tahu dong nih, kalau Kak Kevin sama Habel nih untuk sebagai diri sendiri selama pandemi nih, udah dapat pengalaman apa aja sih Kak? Atau Habel nih, apakah belajar sesuatu, bisa sesuatu lagi jualan atau apa gitu? Ada sesuatu yang lagi disenengin nggak sih nih yang baru dipelajarin nih pas pandemi? Boleh dari Kak Kevin Kak. Kalau gue sih lebih dapat apa ya? Selama pandemi ini lebih dapat ini sih cara belajar mengatur waktu gitu supaya nggak keteteran ngerjain tugas. Sih paling Jadi lebih kalau dari hobi waktu. ada yang nambah nggak nih Kak? Hobi ada sih nambah satu. Sekarang gue hobi melihara kura-kura. Oh, kura-kura darat tuh Kak? aja masih satu Kevin. Kura-kura ini Tuh, kemarin 2, tapi 1 mati kayaknya. Gara-gara kayaknya gue terlalu nggak ngerti gue ngerawat kura-kura kayaknya ya, jadi mati kayaknya 1. Kura-kura apa Kak? Kura-kura darat? Kura-kura Brazil. Wah. Ini semi akuatik. Oh. akuatik. Terus apa tuh Nggak tahu deh, artinya? lu biasanya main cupang lo dan. Gua kagak main cupang, main gapi gua. Cupang mahalan. Tahu ikan gapi kan yang buntutnya bagus ya? Ya, tahu. Coba tuh ya. Yang kecil tuh. Oke. Terus itu kura-kuranya diapain aja Kak gitu dikasih makan? Dilus-lus, dimandiin, digosok. Ya, gitu-gitu aja sih kalau kura-kura. Kura-kura Brazil di air, Vin. Kan semi akuatik, jadi semi akuatik itu dia bisa di air, bisa di darat, tapi nggak bisa selamanya di air terus, bisa mati. Oh. Iya. Jadi kandangnya gimana tuh Kak? Kandangnya kayak kandang akuarium gitu, tapi airnya pendek aja gitu, jangan terlalu banyak. Oh, tipis aja berarti Jadi airnya. bisa aja. Makannya apa Kak? Makanya pelet sih. Oh. Kalau nggak cacing beku Emang lu beli cacing beku kagak, lu kasih pelet mulu. bisa beli cacing beku. Ya gua tahu bisa, tapi gua nggak nyari di halaman juga banyak cacing, tinggal congkelan keluar cacing juga. Itu bukan cacing beku, Beda. Kevin. Cacing Beda, tanah, Bang. Kevin. Beda banget. Cacing taruh plastik, masukin freezer. Cacing beku kan? Oh. Tapi coba kura-kura lu suruh makan ketelak itu. Terusnya. Tapi gara-gara itu deh. Nah, Ya mungkin mati kayaknya karena mikir itu kali kali itu. Kak. Iya. Benar. Lu ngaco. Kayaknya ya mungkin ya. Ya mungkin emang iya kayaknya. Emang iya itu. Oke nih, kalau Kak Kevin nih melihara kura-kura baru nih, kalau Habel lagi ada seneng apa nih selama pandemi ini yang diminati? Jujur dari dulu tuh pengen banget belajar musik gitu kan. Terus juga pengen buat main gitar. Terus ya puji Tuhan pas lagi pandemi ini iseng-iseng belajar gitar lumayan bisa sih gitu. Terus kalau mungkin jalanin hobi tetap aja sih jalanin hobi kayak basket gitu, terus juga olahraga yang lainnya itu aja. Terus basket lagi pandemi ini, basket pakai masker gitu? Apa gimana? Enggak sih, tapi tetap kayak misalnya sebelum masuk lapangan tuh dites suhu dulu gitu loh. Kalau misalnya suhunya kayak udah lebih dari 37 gitu, nggak boleh main gitu sih. Tetap ada protokolnya. Oke, terus tapi main gitar bisa lagu apa nih yang udah baru belajar nih? Aduh, nggak banyak sih, baru nyoba-nyoba aja. Kalau nyanyi enggak kayak lebih ke gitar aja, ginjreng-ginjreng aja lah. Mungkin kalau mau belajar gitar bisa ke yang pakai kaos hitam, yang senyum-senyum tuh. Jago dia jago tuh main gitar. Bisa sejam 70.000. Buset. Lu tarifin? Apa lu jadi? Kan ini kayak pandemi itu semua orang butuh duit, jadi itu. Ya, Itu tapi kan mending betul. kayak gitu sih. Bayar, tapi lu jangan buat beli skin ML. Oh iya salah lupa. Yuk, dapat duit buat beli skin ML, ngaco banget.
Koleksi bang, koleksi skin. Iya, koleksi. Koleksi skin udah kebanyakan. Tapi karena kalian ini kan banyak lah hobi-hobi baru kayak Habel main musik, Kevin hobinya melihara kura-kura yang darinya 2, yang sombong-sombong gue punya kura-kura, kasih kesuntut. Nih gue punya kura-kura 2 biji tuh, gue lihat lagi, lah tinggal 1, Pin kemana? Aku udah gue kubur gitu katanya. Kan ngaco. Emang. Aduh. Jadi emang banyak lah hobi-hobi baru yang muncul tiba-tiba. Jadi yang awalnya misalnya offline kalian nggak bisa lakuin, jadi bisa lakuin. Kayak Habel awalnya nggak bisa main gitar karena offline, banyak kesibukan di luar. Karena online jadi dia bisa mulai dari kunci C, ya kan, D A minor, C G, C A minor. Jadi lagu kuburan kan. Jadi lagu Kak. Iya, jadi lagu. Nah, jadi banyak lah. Kalian harus hidup produktif, jangan diem doang. Tapi dari selama online gini nih, Bel, Pin, ada nggak sih pelajaran hidup yang lu dapat selama di rumah? Kayak kalian jadi berbakti dengan orang tua atau apa kan? Coba mungkin dari Kevin lah. Pelajaran hidup sih yang gue ambil ini sih, lebih menghargai waktu aja. Soalnya gue ngerasa selama pandemi ini kayak waktu tuh cepet banget. Gue ngerasa kayak kemarin tuh masih hahi sama teman, masih semester 1, tiba-tiba udah semester 4 aja sekarang. Lagi udah mau lulus gitu kan. Jadi gue lebih belajar untuk menghargai waktu sih. Iya sih. Kalau Kevin kan belajar menghargai waktu. Kalau Habel apa nih? Pelajaran hidup yang dia ambil? Pelajaran hidup yang gue dapet tuh mungkin ini ya, kalau ada kesempatan gitu misalnya pengen belajar apa ataupun kayak mau nyoba apa ataupun daftar kayak misalnya ada event kepanitiaan gitu, daftarin aja. Kan juga kalau lagi online gini waktu lebih fleksibel gitu kan, kita di rumah aja secara online, kita bisa ngatur waktu dengan baik. Jadi kalau misalnya kesempatan langsung aja lah digas, ambil gitu loh. Itu kan jadi nilai plus juga buat kita. Itu sih. Jadi kalau Kevin kan menghargai waktu karena bentar lagi mau lulus, dia tidak merasakan karena di rumah terus kan. Iya. Karena rumahnya di Serang, jauh banget, kagak ada teman yang di Serang. Ada sih satu, tapi nggak pernah nongkrong bareng. Lu bukan yang ngajak sih. Lu gimana sih? Lu makanya ke Jakarta gitu. Lu udah gua ajakin ke Jakarta. Ya jauh, Greg. Jemput apa? Serang. Gua Tangerang, Pin. Ya, naik kereta aja transit. Jauh banget, masa banget. Gak mau M-nya Kak, kita harus menjaga mobilitas dulu nih Kak, masih pandemi. Iya sih. Tapi kalian kalau mau pergi jangan lupa pakai masker loh. Jangan lupa pakai masker, jaga kebersihan karena di luar kan juga kita nggak tahu kan ada apa. Jadi terapin juga 5M-nya ya. Gitu. Tapi keluar kalau bisa dikurangin kayak Kevin di rumah terus ya kan. Tiba-tiba dia di rumah. Berapa tahun? Setahun gue di rumah terus. Setahun. Rasanya apa? Buset. Rasanya ini ya mantap sih rasanya. Mantap ya. Tiba-tiba diteriakin mak doang kan. Pin, gitu. Kan? Iya. Lagi nge-zoom diteriakin mulu. Pin, makan. Oh, iya. Kalau Habel kan itu dia. Mencoba pengalaman-pengalaman karena waktunya fleksibel ya. Jadi bisa ikut event-event Himtri ya kan. Kalau boleh tahu, Bel, lu udah ikut event Himtri apa aja nih? Kepanitiaan apa aja? Kepanitiaan tuh ikut iFest. Terus kalau buat broker yang gue pegang ini ada workshop public speaking yang bentar lagi mau diadain sih. Oke. Jadi dia megang dua ya. Yang udah satu lagi ada. Cuman belum. Jadi yang satu ini brokernya kerjasama sama ini organisasi lain. Nah, jadi belum tahu organisasinya approve kerjasama sama kita. Jadi tunggu kabar dari sana sih. Oke, berarti kegiatan-kegiatan himpunan yang pengen lu dapet dari kepanitiaan itu apa sih, Bel? Yang pasti ini sih kayak coba-coba hal baru. Yang pasti jelas yang pertama tuh pasti pengalaman kan. Dari event-event itu kita belajar banyak cara kita megang tanggung jawab kita, terus juga manage orang lain juga. Apalagi kalau misalnya kita disuruh jadi ketuanya ataupun koornya. Di situ juga kita disuruh gimana cara kita connect sama orang-orang, apalagi kan online ya, jadi kita belum kenal banget lah sama satu angkatan ataupun anggota-anggota lainnya. Perlu banget lah di situ kayak cara kita approach orang, cara kita
kerja sama yang baik sama orang itu gimana. Di situ kita belajar sih kalau dari ikut-ikut event-event gitu. Oke, berarti banyak yang dipelajari lah ya kalau masuk himpunan. Kan lu dulu anggota himtri nih, staff dan aktivis kan. Kalau lu yang lu dapat dari masuk staff apa sih, Bin? Yang gue dapat ya, gue belajar inilah, belajar mengatur waktu supaya gue bisa menyesuaikan kapan saatnya gue harus fokus ke organisasi, kapan saatnya gue harus fokus ke pembelajaran kuliah gitu. Jadi gue lebih belajar di situ sih semenjak masuk himtri. Jadi lu belajar memanage waktu juga ya, Vin ya? Ya, oke. Jadi emang sih masuk organisasi itu kalian bukan sekadar masuk aja. Jadi kalian punya tanggung jawab lah, kalian bisa juga melatih diri kalian kayak soft skill yang kalian punya, kayak public speaking, kayak ngobrol di depan orang gimana sih, kalian berpendapat di depan orang gimana sih, ya kan? Habis itu, sabar, tadi background gue kayak ngilang ya, agak serem ya, agak takut gue. Udah. Jadi ya banyak lah, kayak megang event himtri juga, itu kalian juga belajar buat ngasih ide, ngembangin kreatif kalian, kayak gitu. Mungkin kalau dari gue kan kayak gitu ya. Kalau misalnya dari Tara gimana nih, Tara? Iya, kalau misalnya ya sama ini ya emang benar harus lebih produktif lagi. Terus, nah aku tuh lagi ngumpulin SAT terus kan Kak. Jadi setiap ada seminar di grup-grup himtri, grup-grup teknik industri langsung hajar aja semuanya gitu sih. Main hajar aja kan. Iya. Agak didengerin seminarnya. Didengerin seminar. Nunggu closing tiket juga sih kayak. Oh iya. Tapi dari event himtri juga kalian bisa dapat Paratigris nih. Gue pengen ngasih tau Paratigris dari event himtri, kalian bisa dapat SAT dan jam conserve, yaitu dimana itu adalah salah satu syarat kelulusan dari BINUS. Kalau dari jam conserve itu dari event himtri yaitu P2M, pengabdian kepada masyarakat. Itu kalian bisa dapat jam conserve. Kalau dari event-event himtri kalian ikut pun kalian bisa dapat SAT, panitia juga dapat SAT kayak gitu. Oke nih Kak, karena kita udah ada di penghujung acara, sebelumnya gue mewakili dari tim podcast Himtri mau mengucapkan terima kasih buat Kak Kevin dan Habel karena udah berpartisipasi dan meluangkan waktu dalam podcast kali ini. Makasih ya Pin, makasih ya Bel, makasih. Sama-sama, makasih juga Tara. Makasih juga ya Budrik sama Tara. Ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil lah dari Kevin, dari Habel. Kalian ambil positifnya, jangan ngambil negatifnya dari Kevin dan Habel. Meskipun dari Kevin banyak, dari Habel nggak tahu, ya kan? Oke, buat para tigres kalau tadi bisa diambil kesimpulan mungkin bisa lebih menghargai waktu, bisa lebih, kalau dalam online ini situasi bisa harus belajar sendiri ya, lebih mandiri, gitu nih. Mungkin gua mau makasih juga untuk para tigris sudah menonton dari podcast Auman Himtri episode 1. Dan gue juga mau terima kasih juga untuk para panitia dari podcast ini yang telah menyelenggarakan podcast ini dengan lancar. Tapi jangan lupa nih para tigris, kalian harus subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya kalau ada apa-apa dari YouTube. Kayak konten-konten baru, jadi kalian tahu nih kalau nyalain lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga kalian harus follow IG, Facebook, dan Twitter dari Himtri, yaitu dimana di Himtri BINUS. Benar. Like, jangan lupa ya. Oke, karena udah di akhir ya Tar ya, gue pengen ngucapin terima kasih juga terakhir kalinya nih, terima kasih untuk para Tigris, Kevin, Habel, dan para panitia. Oke, ya udah kalau gitu gue pamit undur diri, gue Tara dan gue Greg pamit cabut. Dadah Tigris, dadah Tigris.